عليه رب افتح قلوبنا فتوى عارفنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا ربي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن أولنا للحج في البيت saya dan semuanya yang ngaji kita ini meminta kepada Allah. Allah itu Al-Karimah yang mempunyai sifat karim. Karim itu al-i'ta bil ghairi su'al, memberi tanpa harus diminta. Itu merupakan apaan sifatnya Allah. Allah itu senantiasa memberi walaupun tidak diminta. Kita nggak pernah minta dulu sama Allah pengen dilahirkan laki-laki, tidak pernah. Alhamdulillah kita dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah jadi laki-laki. Allah kasih kita jadi laki-laki, memberi, bahkan tidak pernah kita minta sebelum kita minta. Nggak kita bayangin bayi kalau kita jadi perempuan harus lahir gitu kan ya. Makanya bersyukur kita jadi laki-laki walaupun kita nggak pernah minta sama Allah, ya nggak pernah kita ngajun sama Allah. Ketika di alam ruh, ya Allah saya pengen lahirnya laki-laki, tidak. Allah memberi sesuatu kepada kita, sesuatu yang tidak bahkan tidak kita pernah minta. Itu namanya Al-Karim. Jadi Al-Karim itu al-i'ta bi ghairi su'al. Allah itu dan sang pemberi walaupun tidak diminta. Ya. Kalau bahasa Arab, bahasa logatnya maloman gitu. Kalau bahasa kita barahan lah. Orang yang dermawan, ya walaupun tidak usah diminta ngasih, itu namanya karim. Ya, walaupun karena ingat berdoa itu ijabah, menunggu diijabah doa juga adalah ijabah. Kalau semakin lama kita menunggu diijabah doa, maka selagi menunggu itulah kita mendapatkan pahala yang terus-terusan daripada proses penantian kita, penungguan kita terhadap diijabahnya doa. Jadi jangan sekali-kali mengatakan Allah itu bahir, Allah itu Al-Karim, Allah itu Loman, Allah itu Barahan, Allah itu pemurah. Allah itu selalu ngasih sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak kita pernah minta Allah kasih. Ya, ingat jangan sesekali mensumatkan kebakhilan terhadap Allah. Kalaupun hari ini apa yang kita minta sama Allah, yang kita panjatkan sama Allah, belum Allah ijabah, berarti Allah punya rencana lain yang lebih baik. Ya, karena tadi doa itu ijabah, ya, nunggu dikabulnya doa juga itu ijabah. Kalau 10 tahun doa kita apaan belum diijabah, kita nanti dengan kesabaran, maka itu 10 tahun itu terus-terusan kita mendapatkan pahala. Intidharul dakwah, intidharul ibadah. Karim. Minta sama Allah apa ayyaj'ala dzalika minhu. Minta sama Allah mudah-mudahan ini kita minhu, apa yang akan saya sampaikan, apa yang saya utarakan benar-benar ini datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. La min hubbin nafsi, bukan dari dorongan hawa nafsu. Dorongannya dari Allah semata-mata, bukan dorongan dari nafsunya diri sendiri. Ya, yang ujung-ujungnya karena karangan ini, karena kita gini, ingin disanjung, ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dianggap orang paling berjasa di dalam keilmuan. Sahibul Ta'lid, saya Muhammad Fadil sangat-sangat meminta kepada Allah, ya Allah bersihkan hati saya, diri saya dari niatan-niatan seperti itu. Makanya minta sama Allah minhu, mudah-mudahan ini kita sudah mengetahui itu murni datangnya dari Allah. Ya, dari Allah, bukan dari kehendak nafsunya yang ujung-ujungnya ada buntut-buntutnya, ingin dipuji, dipuja dan lain sebagainya. Walau, ya,
Walau dan mudah-mudahan ini kita teh ay wa ikhlason lahu, ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah, riya'an wa syahwatan. Yang ngarang kita ini mudah-mudahan tidak ada unsuriyah. Ya, unsuriyah. Ini riya itu tidak beda seperti apa? Riya itu tidak beda seperti bara api yang menghancurkan ranting-ranting kering, sekilas, sejenak, tak usah lama langsung habis. Kalau di dalam diri kita ada penyakit riya, maka sehebat apapun, sebanyak apapun amal-amalan kita akan ludes, habis, dibabat oleh itu penyakit, namanya penyakit riya. Ini yang ngomongnya ya seorang syekh, ya seorang yang alim, ya tetap dia minta sama Allah, takut ada di dalam hatinya rasa riya, ya rasa riya, syahwat, ya di dalam dirinya, syahwat dalam hati itu ingin disanjung-sanjung, dipuja-puja. Riya, riya itu penyakit hati. Penyakit hati yang bisa merontokkan, yang bisa menghanguskan, yang bisa membakar amal-amal kebaikan. Tapi ingat, ya perlu saya ingatkan, ini cerita tentang riya. Riya itu adalah balikannya daripada ikhlas. Ya, riya itu balikannya daripada ikhlas. Untuk kita mendapat, untuk meraih, memperoleh keikhlasan di dalam amal sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, itu ternyata tidak sesederhana, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak seperti sulap simsalabim abrakadabra kita beramal langsung ikhlas, tidak. Kenapa? Karena diri kita itu bukan malaikat, terdiri dari unsur nafsu dan unsur akal. Jadi ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu adalah sebuah proses ibadah yang kontinu, yang senantiasa terus-menerus memperbaiki kualitasnya, kuantitasnya, dan terus menata hati ketika mengerjakannya. Ya. Tidak ujuk-ujuk. Pertama ketika kita ikut berjamaah, pertama ketika kita ikut taklim, masih karena ada unsur yang lain, ya, ada tendensi yang lain, malu sama teman, malu sama lingkungan, malu sama keluarga. Kita datang ke masjid, datang ke musola, berjamaah, ikut taklim, itu berarti di dalam diri kita masih ada riya. Ya, masih ada riya, ada ibadah bukan karena Allah, tetapi ada karena tendensi penilaian orang lain. Tidak jadi masalah itu manusiawi. Pertama ketika kita datang itu riyanya masih 95%. Karena riya itu tadi fi'lul amal li ajlin nas, mengerjakan amal karena ada pengen penilaian orang lain atau karena unsur orang lain. Dan ternyata alhamdulillah datang ke masjid, sholat berjamaah, ikut taklim berjamaah juga, ya dipikir-pikir enak juga ya, ada juga hati, ya bisa apaan, bisa juga kumpul-kumpul silaturahmi, bisa juga sambil ngopi dan lain sebagainya. Ada rasa keenakan, kenyamanan. Datang kedua kali bukan hanya sekedar kata yang tadi, tetapi sudah ada muncul rasa tenang. Yang tadinya 95% riya, sekarang berkurang jadi 75%. Ya terus istiqomah, terus mudawamah jamaahnya, terus mudawamah datang ke majlisnya, berkurang 50%, datang berkurang, akhirnya muncullah keikhlasan. Jadi tidak ada orang ketika memulai sebuah aktivitas ibadah, apalagi yang ceritanya jam'iyah, melibatkan orang banyak pertama langsung ikhlas, tidak ada. Manusiawi. Ya. Cuma ikhlas itu tidak muncul kalau tidak ada keistiqomah. Karena cirinya indikasi daripada ikhlas itu adalah istiqomah. Ya, jangan sampai begini ngaji pertama, ngaji ngasih alhamdulillah, kedua ya ada yang ngomong. Ya, ada yang ngomong bahasanya, ya sinariun, ya tumben datang ke masjid, ya besok lagi dah ada yang ngomong ngaji, ngomong lah besok
besok lagi maka ngaji justru itulah riya yang sebenarnya. Karena ingat, riya itu bukan hanya sekedar fi'lul amal, tapi tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan sebuah amal karena omongan orang, karena cibiran orang, itu riya yang sebenarnya. Nih Muslim itu Shu'aib Talib itu pengarang minta sama Allah, termasuk kita semuanya minta ketika belajar itu supaya mukhlisan, hati kita ikhlas. Ya tidak karena apaan malu sama Pak Haji Rondona gitu kan. Kita benar-benar ikhlas. Ikhlas karena Allah, ikhlas. Nahu karena ikhlas. Wa mahabbatan fihi. Ya, wa fihi. Yang ketiganya Shu'aib Talib itu minta wafihi, duduknya kita, belajarnya, ngajarnya, mempelajarinya, mengamalkannya, menghayatinya, menjiwainya, ini kita istiqat dengan kita itu wafihi, mudah-mudahan memunculkan mahabbatan fi, cinta kepada Allah, warubbatan fi ma indahu minat thawab, dan kita jadi mencintai apa-apa yang ada di dalam kitab ini, baik berupa sebuah anjuran kita laksanakan, sebuah larangan kita tinggalkan, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menumbuh kembangkan kecintaan terhadap Allah. Di bahasanya masih singkat banget, Shu'aib Talib minta sama Allah tuh minhu walahu wa fihi wa ilaihi. Bahasa singkat. Ingat, kalau minhu tadi dia minta bahwa karangan ini tidak ada tendensi apapun, tidak keluar daripada nafsunya dia, yang ujung-ujungnya pengen dipuji, pengen dianggap paling berjasa di dalam keilmuan. Yang keduanya tadi walahu, supaya ini dia ngarang ini kitab ikhlas, tidak karena riya. Ya, tidak karena pengen lihat dapatkan penilaian ataupun penghargaan dan sebagainya. Wa fihi, yang ketiga, mudah-mudahan dengan mengkaji ini kitab ini memunculkan kecintaan. Ya, memunculkan kecintaan, mengerjakan amaliyah yang Allah wajibkan, yang Rasulullah sunnahkan, juga kecintaan menjauhi apa yang Allah larang, apa yang baginda Rasul apaan tentang. Nah, wabihi, insyaallah dengan kitab ini, karena kitab ini ada di ujungnya ntar maksiat, ya jenis maksiat mata, maksiat perut, dan maksiat yang lainnya. Makanya ketika ada kecintaan di dalam diri kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, maka insyaallah ya kecintaan itulah yang menjadi pendorong. Cinta itu yang menjadi sebuah energi besar kita taat terhadap perintah Allah, mencintai perintah Allah, dan menjauhi larangannya.